menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Jambore Nasional Dai Desa Madani Persaudaraan Muslimin Indonesia tahun 2023 yang diselenggarakan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengapresiasi program Dai Masuk Desa yang menjadi prioritas Parmusi dalam mewujudkan Desa Madani. Presiden menyebut program Dai Masuk Desa dalam rangka mewujudkan Desa Madani sejalan dengan program pemerintah yang membangun dari pinggiran. Hal tersebut didukung dengan anggaran yang diberikan pemerintah melalui dana desa yang mencapai Rp539 triliun untuk 74.800 desa di seluruh tanah air. Selain untuk pembangunan jalan, dana desa yang diberikan pemerintah juga menghasilkan sejumlah infrastruktur pendukung lainnya, seperti embung, jembatan, hingga pasar desa. Presiden pun meminta para dai atau tokoh agama yang masuk ke desa untuk ikut serta membantu pemerintah melakukan fungsi pengawasan terhadap dana desa. Lebih lanjut, Presiden juga mengapresiasi peran para dai dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa, khususnya dalam pengembangan karakter, budi pekerti, hingga akhlak. Menurut Presiden, peran para dai tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai atas terselenggaranya Jambore Nasional Dai Desa Madani yang diikuti oleh ribuan dai dan daiyat yang telah bekerja konkret ke desa-desa, dan saya senang dengan program Desa Madani ini karena kalau kita ingat dulu ada ABRI masuk desa. Nah, sekarang Dai masuk desa. Yang siap dan siaga membangun dan menjaga desa. Ini alhamdulillah. Karena pembangunan desa itu sangat penting, sejalan dengan program pemerintah yang membangun dari pinggiran. Banyak orang menyampaikan, Pak, yang dibangun itu hanya jalan tol, hanya airport, hanya pelabuhan. Banyak yang lupa bahwa pemerintah itu telah memberikan dana desa sampai tahun ini sebesar 539 triliun kepada 74.800 desa di seluruh tanah air. 539 triliun rupiah. Dan dari total itu, dari sejak 2015 sampai 2023, telah selesai. Kalau jalan tol itu hanya sudah 9 tahun ini selesai 2040 kilometer. Tapi kalau jalan desa 9 tahun ini telah selesai 326.000 kilometer jalan desa. Ini enggak pernah ada yang ngitung. Pak, kok panjang sekali, Pak? Ya panjang, tapi itu setiap desa hanya berapa? Hanya 5 kilo. Karena kita punya desa 74.800. Kalau selesai 326 dibagi, hanya kira-kira 4-5 kilo per desa. Masih sangat pendek sekali itu. Kemudian jadi embung 6.400 embung desa. Coba nanti Bapak Ibu sekalian yang ada di desa, para dai, coba cek benar enggak angka-angka ini yang saya sampaikan. Ada jalan desa baru enggak? Ada embung enggak? Ada irigasi baru enggak? Kalau enggak berarti banyak yang korup di situ. Akan saya turunkan BPK, BPKP, cek. Kalau enggak ada, karena hampir setiap tahun itu kurang lebih 1-2 miliar dikirimkan ke desa-desa. Jadi kalau enggak jadi barang, kepala desa yang diciduk. Desa itu juga
dibangun yang namanya pasar desa. Sudah jadi 14.000 pasar desa. Bapak Ibu coba lihat, cek, ada enggak barangnya yang namanya pasar desa? Kalau enggak ada, hati-hati kepala desanya. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya sangat menghargai apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Umum mengenai dai masuk desa. Karena pembangunan fisik yang tadi saya sampaikan, jalan desa, jembatan desa, embung di desa, pasar di desa, itu tidak ada artinya kalau kita melupakan pembangunan sumber daya manusia yang ada di sana. Khususnya yang berkaitan dengan karakter, khususnya yang berkaitan dengan budi pekerti, khususnya yang berkaitan dengan akhlak. Kalau tidak ada ini, uang itu hilang. Hilang, karena kita ini jauh sekali, ngontrolnya akan sangat jauh. Rentang dari Jakarta sampai desa di pelosok-pelosok itu enggak, ngeceknya akan sangat sulit sekali. Sehingga sekali lagi, apa yang sudah kita kirimkan ke desa ini dapat bermanfaat optimal bagi umat. Dan disinilah peran para da'i dan da'iyah dalam rangka memperkuat pembangunan sumber daya manusia, utamanya yang berkaitan dengan karakter, budi pekerti, dan akhlak. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin, Bupati Cianjur Herman Suherman, dan Ketua Umum PP Parmusi Usama Hisyam. Tim Eljan Media melaporkan.